Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Al-Malaki dari TI23D. Di sini saya akan menjelaskan dari proses machining dari salah satu proses pembuatan poros atau shaft transmisi. Sebelum slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu proses machining. Proses machining ini adalah proses manufaktur di mana material benda kerja atau benda mentah dibuang. Maksud dari dibuang itu di sini adalah diolah untuk menciptakan bentuk dan dimensi yang diinginkan. Jadi proses pembuatannya itu seperti kayak kita ingin membuat sesuatu seperti pembuatan poros atau shaft transmisi ini. Oke, di sini untuk deskripsi produknya yaitu shaft atau poros transmisi ini bisa dikenal atau bisa nama yang lainnya itu tuh poros penggerak atau propeller shaft. Nah, poros ini berfungsi untuk mengalirkan tenaga dari transmisi ke roda sehingga mobil ini dapat bergerak, terutama di bagian mobil bagian roda belakang atau bisa dikenal dengan all-wheel drive. Poros ini juga berfungsi untuk meredam getaran dan menyesuaikan perubahan jarak antara transmisi dan gardan. Dan untuk ukuran poros transmisi ini bervariasi tergantung dari jenis transmisinya mulai dari 15 atau 16 inci. Dan untuk material dari poros ini yaitu terbuat dari baja karbon yang berkualitas tinggi, diantaranya berkualitas 35, 40, dan 50. Dan di sini untuk proses dari pembuatan shaft ini atau poros ini yaitu pertama itu perancangan. Di sini merancang ukuran dari poros transmisi ini mulai dari ukuran, bentuk, hingga lubang-lubang diperlukan. Proses perancangan ini juga sangat penting buat proses selanjutnya. Dan untuk yang kedua yaitu pemotongan bahan. Dan untuk pemotongan bahan ini di sini baja karbon dipotong sesuai dengan ukuran yang ingin. Dan untuk langkah 20 mm adalah di panjang 140 sampai 500 mm. Dan untuk memotong baja karbon ini bisa menggunakan alat mesin bansau seperti gambar ini, yang dimana mesin ini banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, nah untuk proses selanjutnya tuh proses ketiga itu pembubutan atau CNC yang ya banyak terdengar mungkin mesin CNC ya. Di sini baja karbon yang sudah dipotong dimasukkan ke mesin CNC untuk dibuat bentuk porosnya. Nah, proses CNC juga bisa digunakan untuk menghaluskan permukaan poros yang dari baja karbon yang kasar sehingga bisa meningkatkan ketahanan aus dari baja karbon tersebut. Di sini mari kita lihat salah satu video mesin CNC ini. Di slide selanjutnya. Ya. Nah, di sini salah satu mesin buat apa CNC ini untuk membuat ulirnya ya. Terlihat jelas di sini tuh. Seperti buat ulir dari si shaft atau poros tersebut. Ya, untuk proses selanjutnya yaitu proses milling. Dan untuk proses milling, untuk proses keempat itu proses milling ini yaitu proses permesinan di mana material benda kerja dikurangi sama seperti proses CNC yaitu dengan alat pemotong berputar yang disebut pisau prise. Ya, pisau prise. Nah, mesin milling juga ini sering disebut juga dikenal dengan nama mesin press karena dari si pisaunya itu. Di proses milling ini poros atau shaft dibuat KW-nya itu untuk membuat lubang balancing atau pelumasan dari poros atau shaft ini. Mungkin di videonya akan lebih jelas seperti ini.
车铣复合加工压槽机传动轴，一次装加完成全部工序。第一步换刀，中心孔打口。之前用加工。Nah, di sini untuk pembuatan lubang dari pelumasannya itu dibolong seperti ini ya. Dan di sini pun sama bisa membuat tidak seperti video sebelumnya. Yang ini dan sekaligus sebagai 中 pembuatan 心 ulirnya 加工 juga. 比车铣复合效率低。第二步外缘开粗，外缘精车。第三步换刀车螺纹。Nah, kalau di sini dia sekaligus pembuatan ulirnya dan membentuk di si poros shaft ini. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk finishingnya. Jadi dari proses-proses yang sebelumnya ini untuk finishing dan untuk quality controlnya. Prosesnya itu untuk yang proses kelima yaitu heat treatment. Heat treatment untuk shaft atau poros ini berfungsi untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan, dan ketahanan arus. Proses heat treatment juga membantu menghilangkan tegangan internal yang mungkin timbul selama proses pemesinan yang ada di mobil itu yang ditransmisi. Dengan adanya ini bisa meningkatkan umur pakai poros ini. Jadi bila ada heat treatment ini meningkatkan kekuatan umur pakai dari si poros atau shaft ini. Dan untuk proses keenam yaitu quality control. Jadi pas udah jadi nih, udah di heat treatment di QC atau di quality control ini, jadi di ukurannya, dimensinya diukur pakai mikrometer atau hal sejenis lainnya untuk di benar apa enggak nih, apa ada reject, apakah ada flashing atau bending di porosnya ini. Dan untuk proses selanjutnya, ini untuk video heat treatment ada ya, maaf ini saya lupa ada videonya untuk heat treatment. Nah, ini untuk proses heat treatment itu berarti dipanaskan di beberapa bagian untuk penguatan dari si poros atau shaftnya ini, jadi supaya ketahanannya atau keausannya itu berkurang. Ketahanannya meningkat dan keausannya itu berkurang. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini finishing dan pembersihan. Dan di sini di finishing dan pembersihan ini ada proses-prosesnya, yaitu seperti meliputi deburring, pencucian, dan pelapisan anti karat. Dan untuk deburring sendiri itu pencucian untuk deburring sendiri itu yaitu proses penghilangan tepi-tepi yang tajam yang ada di poros itu atau shaft ini, jadi bertujuannya agar menghasilkan produk yang dengan tepi yang halus dan meningkatkan kualitas dari poros ini. Terus proses selanjutnya pencucian agar poros ini terlihat bersih, dan proses terakhir adalah pelapisan anti karat agar meminimalisir poros ini berkarat. Dan untuk kesimpulannya di sini, dengan mengikuti proses pembuatan ini, poros transmisi dapat dipastikan memiliki kekuatan, kerasan, dan ketahanan arus yang cukup untuk transmisikan daya dengan aman dan andal. Poros atau shaft ini dibuat melalui proses machining berurutan dengan ketelitian tinggi untuk memastikan kualitas dan fungsional yang optimal. Terima kasih. Terima kasih. Di sini penutup, bila ada maaf atau ada salah kata atau penjelasan yang bertele-tele atau kurang dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.